Muhammad Dikatu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada kesempatan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membebaskan kita dari alam kejahilian menuju zaman yang Islamia pada seperti apa yang kita rasakan saat ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hizriati dengan NIM S1A12401. Saya dari jurusan S1 Teknik Sipil, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan presentasi dengan topik evolusi transportasi darat di Indonesia dari zaman tradisional menuju zaman yang modern seperti saat ini. Topik ini saya anggap penting karena isinya mengenai perkembangan evolusi transportasi yang ada di Indonesia. Melalui presentasi ini, saya berharap kita dapat bersama-sama menambah wawasan. Yang kedua itu bertukar pikiran, serta menemukan perspektif baru yang bermanfaat baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk praktikum kehidupan sehari-hari. Mari kita saksikan bersama presentasi dari saya. Yang pertama itu Mari kita saksikan bersama presentasi dari saya. Yang pertama itu transportasi darat zaman tradisional. Terus yang pertama itu penggunaan hewan dengan beban banyak.
yang di mana kita dapat melihat beberapa contohnya, yaitu seperti kuda, gajah, dan unta. Kuda sebagai transportasi tradisional kita dapat lihat contohnya, yaitu digunakan untuk lihat beberapa contohnya, yaitu seperti kuda, gajah, dan unta. Kuda sebagai transportasi tradisional kita dapat lihat contohnya, yaitu digunakan sejak ribuan tahun lalu sebagai alat transportasi darat utama, membawa penumpang dan barang melalui berbagai medan. Yang kedua itu ada gajah untuk medan berat. Contohnya seperti di Asia, gajah dimanfaatkan untuk mengangkut beban berat di medan sulit seperti hutan dan pegunungan yang tidak dapat dilalui kendaraan. Yang ketiga itu unta di kawasan gurun. Unta menjadi pilihan utama transportasi di kawasan gurun karena mempunyai kemampuan bertahan tanpa air dan mengatasi kondisi pasir yang menantang. Terus selanjutnya itu kereta kuda tradisional. Yang dimana satu itu sejarah kereta kuda. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Peradaban. Yang kedua itu ada desain dan strukturnya. Terdiri dari kerangka kayu, roda berjeruji, dan sistem penarik yang dihubungkan ke kuda dengan berbagai model sesuai kebutuhan dan status sosial. Dan yang ketiga itu peran dalam masyarakat. Perannya itu menjadi transportasi penting bagi bangsawan, pedagang, dan masyarakat umum, serta simbol status sosial dalam berbagai budaya tradisional. Terus selanjutnya itu ada teknologi roda awal, di mana penemuan roda primitif. Roda awal ditemukan sekitar 3.500 sebelum Masehi di Mesopotamia. Awalnya berbentuk sepiring kayu solid di Mesopotamia. Awalnya berbentuk sepiring kayu solid yang digunakan untuk gerabak dan kereta. Yang kedua, evolusi material roda. Di sini roda mulai berevolusi dari kayu solid berkembang ke roda dengan jeruji, kemudian menggunakan logam dan batu untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi berat. Dan yang ketiga itu ada fungsinya. Fungsi transportasi awal itu roda primitif memungkinkan transportasi, mendukung perdagangan dan pertanian dengan tarikan hewan. Terus yang selanjutnya itu ada perkembangan kereta api. Di mana selanjutnya itu ada perkembangan kereta api, di mana perkembangan
Jalur kereta nasional. Jalur kereta nasional ini tidak segampang apa yang kita pikirkan. Dari sejarah jalur kereta Indonesia, jalur kereta api Indonesia dimulai pada era kolonialisme Belanda tahun 1864. Yang dimana dengan perkembangan jalur pertama dari Semarang ke Tanggung, terus perkembangan pasca kemerdekaan. Pasca ini, mereka setelah kemerdekaan, Indonesia mengembangkan jalur kereta nasional dengan merehabilitas jalur lama dengan perkembangan jalur baru untuk konektivitas antar daerah. Terus jalur kereta modernnya itu, era modern ditandai pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, elektrifikasi jalur dengan peningkatan jalur ganda untuk efisiensi transportasi nasional. Yang selanjutnya yaitu elektrifikasi sistem kereta. Sejarah elektrifikasi kereta api. Elektrifikasi kereta dimulai abad ke-20 menggantikan lokomotif uap dengan sistem listrik untuk efisiensi dan pengurangan polusi. Terus komponen sistem elektrifikasi yaitu sistem elektrifikasi kereta meliputi kabel atas, rel konduktor, substansi listrik, dan peralatan pengubahan daya untuk pengoperasian kereta modern. Keunggulan kereta listrik. Kereta listrik menawarkan akselerasi lebih cepat, polusi rendah, biaya optimalisasikan, efisiensi, dan lain sebagainya. Yang ketiga akan kita bahas evolusi kendaraan bermotor. Mobil pertama di Indonesia. Sejarah mobil pertama di Indonesia. Mobil pertama Indonesia bernama Timor dirilis tahun 1996 hasil kerjasama dengan Kia Motors karena sebagai bagian program mobil nasional. Desain dan teknologinya yaitu Timor S515 mengadopsi desain Kia Sepia dengan mesin 1500 cc, transmisi manual, dan fitur standar yang sesuai kebutuhan pasar di Indonesia. Yang ketiga itu ada dampak ekonomi dan sosial. Kehadiran mobil pertama di Indonesia membuka lapangan kerja, meningkatkan industri komponen lokal, dan menjadi simbol kebanggaan nasional di bidang otomotif. Terus perkembangan industri otomotif. Yang pertama itu awal industri otomotif dunia. Industri otomotif dunia dimulai dengan penemuan mesin uap dan mobil pertama oleh Carl Benz pada tahun 1885, mengubah transportasi darat secara revolusioner. Perkembangan otomotif Indonesia dimulai era 1970-an dengan perkembangan sederhana, berkembang pesat pasca reformasi dan masuknya berbagai merek dan teknologi modern. Inovasi teknologi otomotif berawal dari evolusi dan dari mesin konvensional ke teknologi hibrida dan listrik. Transportasi umum bermotor. Awal transportasi umum bermotor. Transportasi umum bermotor mulai berkembang awal abad 20 dengan bus dan taksi sederhana. Yang kedua itu bus kota modern. Bus kota mengalami modernisasi dengan sistem transmisi, kapasitas penumpang yang lebih besar. Kereta api bermotor.
kereta api bermotor menggantikan lokomotif uap mesin, meningkatkan kecepatan dan efisiensi transportasi. Yang keempat itu ada infrastruktur jalan modern, di mana pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol tidak segampang apa yang kita bayangkan. Pembangunan jalan tol itu memiliki sejarah. Sejarah jalan tol di Indonesia, jalan tol pertama di Indonesia adalah Jalan Jagorawi yang dibangun tahun 1978, menandai awal era pembangunan infrastruktur modern untuk mengatasi kemacetan. Yang kedua, ada yang namanya tujuan pembangunan tol, di mana pembangunan jalan tol bertujuan mengurangi kemacetan, mempercepat distribusi barang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbagai wilayah Indonesia. Yang ketiga, ada perkembangan teknologi konstruksi, di mana teknologi pembangunan jalan tol berkembang dari metode konvensional hingga teknologi modern dengan material ramah lingkungan dan sistem konstruksi cepat. Dan sistem manajemen luas lalu lintas. Ada 3 nih guys. Yang pertama itu ada evolusi sistem manajemen lalu lintas. Yang pertama, perkembangan sistem manajemen lalu lintas dari era tradisional dengan dengan pengaturan melalui pengaturan manual hingga sistem kompleksisasi modern yang terintegrasi. Yang kedua itu ada teknologi pengaturan lampu lalu lintas, yang dimana transformasi lampu lalu lintas dari pengaturan waktu tetap hingga sistem adaptif berbasis sensor dan kecerdasan bantuan. Yang ketiga itu ada implementasi pusat berlalu lintas, menemukan bantuan dan lain sebagainya. Kita harus jelaskan dulu yang bagian ini, transportasi masa depan. Transportasi masa depan itu ada kendaraan listrik atau hibrida. Sejarah kendaraan listrik juga itu memiliki beberapa sejarah. Tapi saya akan menjelaskan sejarah singkat saja. Sejarah kendaraan listrik pertama kali dikembangkan pada abad ke-19, jauh sebelum mobil bensin populer, namun mengalami kemunduran karena keterbatasan teknologi baterai. Teknologi hibrida. Kendaraan hibrida menggunakan mesin konvensional dengan motor listrik, menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dan emisi lebih rendah. Perkembangan baterai modern, kemajuan teknologi baterai lithium ion menjadi katalisator kebangkitan kendaraan listrik modern dengan jangka yang lebih cepat, menganalisasi lebih cepat. Infrastruktur pembangunannya itu pembangunan jaringan sistem jaluran stasiun pengisian daya. Transportasi otonom, teknologi pendukung yaitu sistem otonom didukung teknologi lidar, radar, GPS, kamera, dan algoritma pembelajaran mesin untuk mendeteksi lingkungan dan pembuatan keputusan. Tingkat otonomi, ada transportasi otonom memiliki 5 tingkat dari level 1 dengan bantuan pengemudi hingga level 5 dengan kemampuan mengemudi mandiri penuh. Di mana definisi transportasi otonom adalah
kendaraan yang beroperasi tanpa pengemudi manusia, sedangkan perkembangan historisnya dimulai dari eksperimen tahun 1980-an, berkembang pesat pada tahun 2010-an dengan perusahaan teknologi dan otomotif berlomba mengembangkan kendaraan tanpa pengemudi tradisional. Perkembangan alat transportasi darat dari zaman tradisional menggunakan tenaga manusia dan hewan hingga penemuan roda dan kereta. Revolusi kereta api, kemunculan lokomotif uap pada revolusi industri mengubah transportasi darat lebih cepat dan efisien untuk jarak jauh. Era otomotif modern yaitu perkembangan mobil bermesin pembakaran internal hingga kendaraan listrik. Bermesin pembakaran internal hingga kendaraan listrik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang telah mendengarkan presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada kesempatan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membebaskan kita dari alam kejahilian menuju zaman yang Islamia pada seperti apa yang kita rasakan saat ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hizriati dengan NIM S1A12410. Saya dari jurusan S1 Teknik Sipil, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan presentasi dengan topik evolusi transportasi darat di Indonesia dari zaman tradisional menuju zaman yang modern seperti saat ini. Topik ini saya anggap penting karena isinya mengenai perkembangan evolusi transportasi yang ada di Indonesia. Melalui presentasi ini, saya berharap kita dapat bersama-sama menambah wawasan. Yang kedua itu bertukar pikiran, serta menemukan perspektif baru yang bermanfaat baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk praktikum kehidupan sehari-hari. Mari kita
Mari kita saksikan bersama presentasi dari saya. Yang pertama itu transportasi darat, zaman tradisional. Terus yang pertama itu penggunaan hewan dengan beban banyak. Yang dimana kita dapat melihat beberapa contohnya, yaitu seperti kuda, gajah, dan unta. Kuda sebagai transportasi tradisional kita dapat lihat contohnya, yaitu digunakan sejak ribuan tahun lalu sebagai alat transportasi darat utama, membawa penumpang dan barang melalui berbagai medan. Yang kedua itu ada gajah untuk medan berat. Contohnya seperti di Asia, gajah dimanfaatkan untuk mengangkut beban berat di medan sulit seperti hutan dan pegunungan yang tidak dapat dilalui kendaraan. Yang ketiga itu unta di kawasan gurun. Unta menjadi pilihan utama transportasi di kawasan gurun karena mempunyai kemampuan bertahan tanpa air dan mengatasi kondisi pasir yang menantang. Terus slide selanjutnya itu kereta kuda tradisional. Yang dimana satu itu sejarah kereta kuda. Kereta kuda dimulai digunakan sejak zaman kuno sebagai alat transportasi utama untuk mengangkut orang dan barang di berbagai peradaban. Yang kedua itu ada desain dan strukturnya, terdiri dari kerangka kayu, roda berjeruji, dan sistem penarik yang dihubungkan ke kuda dengan berbagai model sesuai kebutuhan dan status sosial. Dan yang ketiga itu peran dalam masyarakat. Perannya itu menjadi transportasi penting bagi bangsawan, pedagang, dan masyarakat umum, serta simbol status sosial dalam berbagai budaya tradisional. Terus selanjutnya itu ada teknologi roda awal, di mana penemuan roda primitif. Roda awal ditemukan sekitar 3.500 sebelum Masehi di Mesopotamia. Awalnya berbentuk sepiring kayu solid yang digunakan untuk gerabak dan kereta. Yang kedua, evolusi material roda. Di sini roda mulai berevolusi dari kayu solid berkembang ke roda dengan jeruji, kemudian menggunakan logam dan batu untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi berat. Dan yang ketiga itu ada fungsinya. Fungsi transportasi awal itu roda primitif memungkinkan transportasi, mendukung perdagangan dan pertanian dengan tarikan hewan. Terus yang selanjutnya itu ada perkembangan kereta api, di mana perkembangan jalur kereta nasional. Jalur kereta nasional ini tidak segampang apa yang kita pikirkan. Dari sejarah jalur kereta Indonesia, jalur kereta api Indonesia dimulai pada era kolonialisme Belanda tahun 1864. Yang dimana dengan perkembangan jalur pertama dari Semarang ke Tanggung, terus perkembangan pasca kemerdekaan.
pasca ini, mereka setelah kemerdekaan, Indonesia mengembangkan jalur kereta nasional dengan merehabilitas jalur lama dengan perkembangan jalur baru untuk konektivitas antar daerah. Terus jalur kereta modernnya itu era modern ditandai pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, elektrifikasi jalur dengan peningkatan jalur ganda untuk efisiensi transportasi nasional. Yang selanjutnya yaitu elektrifikasi sistem kereta. Sejarah elektrifikasi kereta api. Elektrifikasi kereta dimulai abad ke-20 menggantikan lokomotif uap dengan sistem listrik untuk efisiensi dan pengurangan polusi. Terus komponen sistem elektrifikasi yaitu sistem elektrifikasi kereta meliputi kabel atas, rel konduktor, substansi listrik, dan peralatan pengubahan daya untuk pengoperasian kereta modern. Keunggulan kereta listrik. Kereta listrik menawarkan akselerasi lebih cepat, polusi rendah, biaya optimalisasikan, efisiensi, dan lain sebagainya. Yang ketiga akan kita bahas evolusi kendaraan bermotor. Mobil pertama di Indonesia. Sejarah mobil pertama di Indonesia. Mobil pertama Indonesia bernama Timor dirilis tahun 1996 hasil kerjasama dengan Kia Motors karena sebagai bagian program mobil nasional. Desain dan teknologinya yaitu Timor S515 mengadopsi desain Kia Sepia dengan mesin 1500 cc, transmisi manual, dan fitur standar yang sesuai kebutuhan pasar di Indonesia. Yang ketiga itu ada dampak ekonomi dan sosial. Kehadiran mobil pertama di Indonesia membuka lapangan kerja, meningkatkan industri komponen lokal, dan menjadi simbol kebanggaan nasional di bidang otomotif. Terus perkembangan industri otomotif. Yang pertama itu awal industri otomotif dunia. Industri otomotif dunia dimulai dengan penemuan mesin uap dan mobil pertama oleh Karl Benz pada tahun 1885, mengubah transportasi darat secara revolusioner. Perkembangan otomotif Indonesia dimulai era 1970-an dengan perkembangan sederhana, berkembang pesat pasca reformasi dan masuknya berbagai merek dan teknologi modern. Inovasi teknologi otomotif berawal dari evolusi dan dari mesin konvensional ke teknologi hibrida dan listrik. Transportasi umum bermotor. Awal transportasi umum bermotor. Transportasi umum bermotor mulai berkembang awal abad 20 dengan bus dan taksi sederhana. Yang kedua itu bus kota modern. Bus kota mengalami modernisasi dengan sistem transmisi, kapasitas penumpang yang lebih besar. Kereta api bermotor menggantikan lokomotif uap, meningkatkan kecepatan dan efisiensi transportasi. Yang keempat itu ada infrastruktur jalan modern, di mana pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol tidak segampang apa yang kita bayangkan.
pembangunan jalan tol itu memiliki sejarah. Sejarah jalan tol di Indonesia, jalan tol pertama di Indonesia adalah Jalan Jagorawi yang dibangun tahun 1978, menandai awal era pembangunan infrastruktur modern untuk mengatasi kemacetan. Yang kedua, ada yang namanya tujuan pembangunan tol, di mana pembangunan jalan tol bertujuan mengurangi kemacetan, mempercepat distribusi barang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbagai wilayah Indonesia. Yang ketiga, ada perkembangan teknologi konstruksi, di mana teknologi pembangunan jalan tol berkembang dari metode konvensional hingga teknologi modern dengan material ramah lingkungan dan sistem konstruksi cepat. Dan sistem manajemen luas lalu lintas. Ada 3 nih guys. Yang pertama itu ada evolusi sistem manajemen lalu lintas. Yang pertama, perkembangan sistem manajemen lalu lintas dari era tradisional dengan dengan pengaturan melalui pengaturan manual hingga sistem kompleksisasi modern yang terintegrasi. Yang kedua itu ada teknologi pengaturan lampu lalu lintas, yang dimana transformasi lampu lalu lintas dari pengaturan waktu tetap hingga sistem adaptif berbasis sensor dan kecerdasan bantuan. Yang ketiga itu ada implementasi pusat berlalu lintas, menemukan bantuan dan lain sebagainya. Kita harus jelaskan dulu yang bagian ini, transportasi masa depan. Transportasi masa depan itu ada kendaraan listrik atau hibrida. Sejarah kendaraan listrik juga itu memiliki beberapa sejarah. Tapi saya akan menjelaskan sejarah singkat saja. Sejarah kendaraan listrik pertama kali dikembangkan pada abad ke-19, jauh sebelum mobil bensin populer, namun mengalami kemunduran karena keterbatasan teknologi baterai. Teknologi hibrida. Kendaraan hibrida menggunakan mesin konvensional dengan motor listrik, menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dan emisi lebih rendah. Perkembangan baterai modern. Kemajuan teknologi baterai lithium ion menjadi katalisator kebangkitan kendaraan listrik modern dengan jangka yang lebih cepat, menganalisasi lebih cepat. Infrastruktur pembangunannya itu pembangunan jaringan sistem jaluran stasiun pengisian daya. Transportasi otonom. Teknologi pendukung yaitu sistem otonom didukung teknologi lidar, radar, GPS, kamera, dan algoritma pembelajaran mesin untuk mendeteksi lingkungan dan pembuatan keputusan. Tingkat otonomi, ada transportasi otonom memiliki 5 tingkat dari level 1 dengan bantuan pengemudi hingga level 5 dengan kemampuan mengemudi mandiri penuh. Di mana definisi transportasi otonom adalah kendaraan yang beroperasi tanpa pengemudi manusia, sedangkan perkembangan historisnya dimulai dari eksperimen tahun 1980-an, berkembang pesat pada tahun 2010-an dengan perusahaan teknologi dan otomotif berlomba mengembangkan kendaraan tanpa pengemudi.
Terus yang terakhir itu integrasi sistem cerdas, evolusi transformasi darat tradisional, perkembangan alat transportasi darat dari zaman tradisional menggunakan tenaga manusia dan hewan hingga penemuan roda dan kereta, revolusi kereta api, kemunculan lokomotif uap pada revolusi industri mengubah transportasi darat lebih cepat dan efisien untuk jarak jauh. Era otomotif modern yaitu perkembangan mobil bermesin pembakaran internal hingga kendaraan listrik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang telah mendengarkan presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada kesempatan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membebaskan kita dari alam kejahilian menuju zaman yang Islamia pada seperti apa yang kita rasakan saat ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hizriati dengan NIM S1A12401. Saya dari jurusan S1 Teknik Sipil, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan presentasi dengan topik evolusi transportasi darat di Indonesia dari zaman tradisional menuju zaman yang modern seperti saat ini. Topik ini saya anggap penting karena isinya mengenai perkembangan evolusi transportasi yang ada di Indonesia. Melalui presentasi ini, saya berharap kita dapat bersama-sama menambah wawasan. Yang kedua itu bertukar pikiran, serta menemukan perspektif baru yang bermanfaat baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk praktikum kehidupan sehari-hari. Mari kita saksikan bersama presentasi dari saya. Mari kita saksikan bersama presentasi dari saya. Yang pertama itu transportasi darat zaman tradisional. Terus yang pertama itu penggunaan hewan dengan beban banyak. Lihat beberapa contohnya yaitu seperti kuda, gajah, dan unta. Kuda sebagai transportasi tradisional kita dapat lihat contohnya yaitu digunakan sejak ribuan tahun lalu sebagai alat transportasi darat utama membawa penumpang dan barang melalui berbagai medan. Yang kedua itu ada gajah untuk medan berat. Contohnya seperti di Asia, gajah dimanfaatkan untuk mengangkut beban berat di medan sulit seperti hutan dan pegunungan yang tidak dapat dilalui kendaraan. Yang ketiga itu unta di kawasan gurun. Unta menjadi pilihan utama transportasi di kawasan gurun karena mempunyai kemampuan bertahan tanpa air dan mengatasi kondisi pasir yang menantang. Terus slide peradaban. Yang kedua itu ada desain dan strukturnya, terdiri dari kerangka kayu, roda berjeruji, dan sistem penarik yang dihubungkan ke kuda dengan berbagai model sesuai kebutuhan dan status sosial. Dan yang ketiga itu peran dalam masyarakat.
Perannya itu menjadi transportasi penting bagi bangsawan, pedagang, dan masyarakat umum, serta simbol status sosial dalam berbagai budaya tradisional. Terus sekitar 3.500 sebelum Masehi di Mesopotamia. Awalnya berbentuk sepiring kayu solid yang digunakan untuk gerabak dan kereta. Yang kedua, evolusi material roda. Di sini roda mulai berevolusi dari kayu solid berkembang ke roda dengan jeruji, kemudian menggunakan logam dan batu untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi berat. Dan yang ketiga itu ada fungsinya. Fungsi transportasi awal itu roda primitif memungkinkan transportasi mendukung perdagangan dan pertanian dengan tarikan hewan. Terus yang selanjutnya itu ada perkembangan kereta api, di mana perkembangan kereta api, di mana perkembangan jalur kereta nasional. Jalur kereta nasional ini tidak segampang apa yang kita pikirkan. Dari sejarah jalur kereta Indonesia, jalur kereta api Indonesia dimulai pada era kolonialisme Belanda tahun 1864. Yang dimana dengan perkembangan jalur pertama dari Semarang ke Tanggung, terus perkembangan pasca kemerdekaan. Pasca ini, mereka setelah kemerdekaan, Indonesia mengembangkan jalur kereta nasional dengan merehabilitas jalur lama dengan perkembangan jalur baru untuk konektivitas antar daerah. Terus jalur kereta modernnya itu, era modern ditandai pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, elektrifikasi jalur dengan peningkatan jalur ganda untuk efisiensi transportasi nasional. Yang selanjutnya yaitu elektrifikasi sistem kereta. Sejarah elektrifikasi kereta api. Elektrifikasi kereta dimulai abad ke-20 menggantikan lokomotif uap dengan sistem listrik untuk efisiensi dan pengurangan polusi. Terus komponen sistem elektrifikasi yaitu sistem elektrifikasi kereta meliputi kabel atas, rel konduktor, substansi listrik, dan peralatan pengubahan daya untuk pengoperasian kereta modern. Keunggulan kereta listrik. Kereta listrik menawarkan akselerasi lebih cepat, polusi rendah, biaya optimalisasikan, efisiensi, dan lain sebagainya. Yang ketiga akan kita bahas evolusi kendaraan bermotor. Mobil pertama di Indonesia.
Sejarah mobil pertama di Indonesia. Mobil pertama Indonesia bernama Timor dirilis tahun 1996 hasil kerjasama dengan Kia Motors karena sebagai bagian program mobil nasional. Desain dan teknologinya yaitu Timor S515 mengadopsi desain Kia Sepia dengan mesin 1500 cc, transmisi manual dan fitur standar yang sesuai kebutuhan pasar di Indonesia. Yang ketiga itu ada dampak ekonomi dan sosial. Kehadiran mobil pertama di Indonesia membuka lapangan kerja, meningkatkan industri komponen lokal, dan menjadi simbol kebanggaan nasional di bidang otomotif. Terus, perkembangan industri otomotif. Yang pertama itu awal industri otomotif dunia. Industri otomotif dunia dimulai dengan penemuan mesin uap dan mobil pertama oleh Karl Benz pada tahun 1885, mengubah transportasi darat secara revolusioner. Perkembangan otomotif Indonesia dimulai era 1970-an dengan perkembangan sederhana, berkembang pesat pasca reformasi dan masuknya berbagai merek dan teknologi modern. Inovasi teknologi otomotif berawal dari evolusi dan dari mesin konvensional ke teknologi hibrida dan listrik. Transportasi umum bermotor. Awal transportasi umum bermotor mulai berkembang awal abad 20 dengan bus dan taksi sederhana. Yang kedua itu bus kota modern. Bus kota mengalami modernisasi dengan sistem transmisi, kapasitas penumpang yang lebih besar. Kereta api bermotor menggantikan lokomotif uap, meningkatkan kecepatan dan efisiensi transportasi. Yang keempat itu ada infrastruktur jalan modern, di mana pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol tidak segampang apa yang kita bayangkan. Pembangunan jalan tol itu memiliki sejarah. Sejarah jalan tol di Indonesia. Jalan tol pertama di Indonesia adalah Jalan Jagorawi yang dibangun tahun 1978, menandai awal era pembangunan infrastruktur modern untuk mengatasi kemacetan. Yang kedua, ada yang namanya tujuan pembangunan tol, di mana pembangunan jalan tol bertujuan mengurangi kemacetan, mempercepat distribusi barang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbagai wilayah Indonesia. Yang ketiga, ada perkembangan teknologi konstruksi, di mana teknologi pembangunan jalan tol berkembang dari metode konvensional hingga teknologi modern dengan material ramah lingkungan dan sistem konstruksi cepat. Dan sistem manajemen luas lalu lintas. Ada 3 nih guys. Yang pertama itu ada evolusi sistem manajemen lalu lintas. Yang pertama, perkembangan sistem manajemen lalu lintas dari era tradisional dengan dengan pengaturan melalui pengaturan manual hingga sistem kompleksisasi modern yang terintegrasi. Yang kedua itu ada teknologi pengaturan lampu lalu lintas, yang dimana transformasi lampu lalu lintas dari pengaturan waktu tetap hingga sistem adaptif berbasis sensor dan kecerdasan bantuan. Yang ketiga itu ada implementasi pusat berlalu lintas, menemukan bantuan dan lain sebagainya. Kita harus jelaskan dulu yang bagian
Ini transportasi masa depan. Transportasi masa depan itu ada kendaraan listrik atau hibrida. Sejarah kendaraan listrik juga itu memiliki beberapa beberapa sejarah. Tapi saya akan menjelaskan sejarah singkat saja. Sejarah kendaraan listrik pertama kali dikembangkan pada abad ke-19 jauh sebelum mobil bensin populer, namun mengalami kemunduran karena keterbatasan teknologi baterai. Teknologi hibrida. Kendaraan hibrida menggunakan mesin konvensional dengan motor listrik, menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dan emisi lebih rendah. Perkembangan baterai modern, kemajuan teknologi baterai lithium ion menjadi katalisator kebangkitan kendaraan listrik modern dengan jangka yang lebih cepat, menganalisasi lebih cepat. Infrastruktur pembangunannya itu pembangunan jaringan sistem jaluran stasiun pengisian daya. Transportasi otonom. Teknologi pendukung yaitu sistem otonom didukung teknologi lidar, radar, GPS, kamera, dan algoritma pembelajaran mesin untuk mendeteksi lingkungan dan pembuatan keputusan. Tingkat otonomi, ada transportasi otonom memiliki 5 tingkat dari level 1 dengan bantuan pengemudi hingga level 5 dengan kemampuan mengemudi mandiri penuh. Di mana definisi transportasi otonom adalah kendaraan yang beroperasi tanpa pengemudi manusia, sedangkan perkembangan historisnya dimulai dari eksperimen tahun 1980-an, berkembang pesat pada tahun 2010-an dengan perusahaan teknologi dan otomotif berlomba mengembangkan kendaraan tanpa pengemudi. Tradisional, perkembangan alat transportasi darat dari zaman tradisional menggunakan tenaga manusia dan hewan hingga penemuan roda dan kereta. Revolusi kereta api, kemunculan lokomotif uap pada revolusi industri mengubah transportasi darat lebih cepat dan efisien untuk jarak jauh. Era otomotif modern yaitu perkembangan mobil bermesin pembakaran internal hingga kendaraan listrik. Bermesin pembakaran internal hingga kendaraan listrik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang telah mendengarkan presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Dikatu.